Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selayaknya kita semua dalam hati nurani selalu ingin menjadi orang yang bahagia. Sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah yang pertama kali ada di surga, tempat kebahagiaan, dan diturunkan ke dunia ini adalah untuk meningkatkan kebahagiaan pula sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebetulan di Indonesia sedang ada pandemi COVID, maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita dengan mematuhi protokol kesehatan, karena bagian dari usaha kita inilah yang akhirnya menjadikan kita juga menjadi bagian orang-orang yang bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya agar kita terus-menerus ingat bahwa kita harus menjadi orang yang bahagia, kaum muslimin selalu diingatkan melalui adzan hayya 'alal falah. Ayo menjadi orang-orang yang bahagia. Hayya 'alal falah. Marilah kita menjadi orang-orang yang bahagia. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berbagi, membahagiakan manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa membahagiakan saudara yang lainnya. Saudaraku, tidak ada orang yang bisa berbagi kebahagiaan kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang bahagia. Contohnya, tidak bisa seseorang membagi uang kalau dia tidak memiliki keuangan. Saudaraku rahimakumullah, hanya orang-orang yang bahagialah yang bisa berbagi kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kegiatan apa saja, sesungguhnya kita tidak lepas dari dua kekuatan besar. Dua kekuatan tersebut adalah yang pertama, yaitu rencana Allah atau takdir. Segala yang terjadi di dunia ini adalah tidak akan terlepas dari takdirnya Allah, rencananya Allah. Dan yang kedua, apapun yang terjadi di dunia ini adalah tidak akan lepas dari janjinya Allah atau doa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad, tentang aku, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan atau doa orang-orang yang meminta, yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, kata Allah, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku agar mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan mengijabahi doa kalian semua. Doa adalah janji Allah.
Segala hal yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama yaitu takdir Allah atau rencana Allah, rencana yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah tidak akan terlepas dari janji Allah yaitu doa, mengkabulkannya doa. Dan Allah paling sering membatalkan rencananya untuk memenuhi janji Allah. Allah seringkali menggagalkan takdirnya untuk memenuhi, mengkabulkan doa hamba-hambanya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus, Allah menghilangkan dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab, Lauhil Mahfuz. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan bosan untuk meminta kepada Allah. Jangan menyerah, terus-menerus mintalah kepada Allah, karena Allah seringkali mengkabulkan janjinya dan mengcancel atau menunda takdirnya, mengganti takdirnya. Dengan semacam itu kita akan menjadi orang-orang yang selalu bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Maka dari itu di setiap azan dikumandangkan, berusahalah untuk menjawab azan tersebut. Azannya sunnah namun menjawabnya adalah wajib. Hayya 'alas shalah, marilah kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah. Hayya 'alal falah, ayo menjadi orang-orang yang bahagia, jawablah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siap ya Allah, dengan dari kekuatanmu ya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang kami sampaikan ini menjadikan pengaruh yang positif kepada kita untuk semangat beribadah kepada Allah, untuk menambah kekuatan kita semakin dekat kepada Allah dan semakin bahagia setiap saat, setiap waktu. Karena bahagia tidak bisa dihitung dengan banyaknya harta, tapi bahagia bisa dirasakan oleh semua umat manusia. Dan bahagia itu sendiri adalah bagian dari wujud nyata bahwa manusia tercipta sesungguhnya di surga dan akan kembali kepada surga bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin.